Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Halo teman-teman semua, balik lagi dalam Siniar Subasita yang tentunya kita bakal ngebahas terkait dengan komunikasi, kemudian juga tentang kebahasaan. Dan hari ini aku sudah bersama dengan narasumber gitu ya kan, narasumbernya cantik juga gitu kan, bikin aku semangat nih untuk mengisi Siniar pada hari ini. Dan selamat sore berarti nih ya Ita ya, selamat sore. Sore Suman. Nah, kalau dari dengar suaranya nih pasti teman-teman di rumah harusnya udah paham nih suara-suara siapa nih, suara-suara penyiar gitu kan. Aduh, bisa gitu ya, bisa ditebak ya kayaknya. Iya gitu ya kan, suara-suara yang udah oh ini penyiar banget nih, penyiar rebel gitu. Padahal yang membawakan sekarang juga kedengeran suara-suara penyiar juga loh. Ya, kita sama-sama ya teman-teman, perlu diketahui juga bahwa Ita Febri juga merupakan salah satu penyiar di Pro 4 Denpasar. Ya, Pro 4 RRI Denpasar. Nah, kalau Suman di Pro 2 RRI Denpasar dong ya. Dia yang nge-spill ya, bukan aku. Ya. Jadi kita sebelahan nih ruangannya. Ruangannya kita sebelahan, kita sering curcol bareng lah gitu ya kan, sering ngebahas terkait ya persiapan mungkin lomba-lomba atau mungkin diskusi-diskusi kecil lah gitu ya kan. Nah, dan tentunya hari ini aku bersama dengan Ita gitu ya kan, kita tuh ngebahas terkait dengan wicara publik dan tentunya ini bisa dipelajari di mana aja gitu ya kan. Dan salah satunya juga tadi aku sudah sempat ngasih tahu juga teman-teman di rumah bahwa Ita ini merupakan seorang penyiar radio dan tentunya aku mau nanya dulu nih sebelumnya, apakah Ita pernah kebayang gitu dan udah menargetkan bahwa aku pingin jadi penyiar nih di masa depan gitu, itu bagaimana? Sebenarnya sama sekali bahkan ya, kayak nggak ada target dan kayak jadi penyiar itu mungkin out of the box yang bisa kita kok aku bisa ada di sini ya. Betul, sama sekali itu nggak ada bayangan dari dulu punya yang namanya cita-cita, angan-angan buat jadi penyiar. Jadi kayak sepintas aja karena di rumah ini keluarga seneng dengerin radio emang. Tapi dari aku sendiri memang nggak curious gitu, nggak penasaran apa sih sebenarnya ngapain sih penyiar di radio itu, sama sekali sebenarnya nggak ada itu. Tapi sekedar tahu, terus lanjut dapat kesempatan mungkin dari nge-MC dan lain sebagainya. Arah jalannya mungkin diajak ke sana tuh. Jadinya dari sana nih belajar yang namanya penyiar. Kalau untuk cita-cita atau kebayang sama sekali sih nggak kebayang sih Suman. Benar. Jadi sama banget sih kayak aku juga kayak ya. Sama ya kita ya. Kita kayak nggak ngebayangin banget tiba-tiba kayaknya kita bakal jadi penyiar deh nih kayak gitu ya kan. Dan tentunya ya setidaknya gitu ya kan, apa yang kita lakukan sekarang tuh sebenarnya gitu ya adalah sebuah investasi ke depannya untuk kesempatan-kesempatan kita gitu ya kita kan. Dan tahu kan batu loncatannya kemana nih. Betul, jadi kita kayak nabung aja dulu gitu ya kan. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa Ita sendiri emang suka gitu ya ibaratnya mengikuti kompetisi-kompetisi pewara, reporter dan tentunya. Nah, itu mulai untuk suka sama ikut lomba-lomba kayak gitu sejak kapan? Kalau itu dimulai dari, bisa dibilang dari SMA. Tapi pada saat SMA itu belum yang pure aku bisa ikut lomba. Jadi dari SMP itu bakat tuh udah mulai kelihatan pada saat aku dapat kesempatan untuk jadi MC upacara bendera tiap hari Senin. Itu simple banget loh ya. Jadi kita nggak pernah kebayang loh. Nggak pernah kebayang. Jadi tiap hari Senin, jadi ada 2 temanku, jadi selalu dipindahin. Misalkan aku nge-MC-nya, temanku di undang-undang dasar kan biasa kayak gitu. Terus kalau besok Senin selanjutnya tuh aku balik lagi di undang-undang. Jadi dari sana mungkin Bapak Ibu guru melihat potensiku, kemudian ada juga kesempatan pada saat pas di SMA, jadi ada lomba yang berkaitan dengan publik. Jadi karena aku tourism major kayak pariwisata ya, jadi lebih ke arah lomba-lomba public speaking sebagai hotelier. Nah, jadi lebih ke front office, reception, dan lain sebagainya. Jadi lomba itu aku ikuti karena itu sesuai dengan bidang pada saat SMA. Jadi dari sana sih sudah mulai ikut lomba, mulai bicara di depan ya, di depan banyak orang. Kalau sebelumnya memang nggak ada. Nah, dari SMA ini mulai diasah lagi, ikut-ikut lomba yang
sebenarnya itu lebih ke akademik banget ya. Jadi karena itu sesuai dengan jurusan aku. Nah setelah itu lanjut lagi dari bangku kuliah, itu mulai aku asah lagi, ternyata potensiku nggak hanya di bidang hotel aja nih, hotelier aja, tapi ternyata aku bisa dapetin kuliah karena di jurusan sastra Inggris juga. Jadi di sana aku ternyata luas ya. Kalau kita berbicara di depan publik, nggak cuma aku bisa ngikutin lomba A nih, lomba B juga aku bisa ikutin. Jadi di sana deh aku bisa explore, ternyata banyak lomba termasuk pewara dan juga reporter itu. Wow, itu ya teman-teman semua bahwa nggak serta-merta gitu ya kan, tiba-tiba kita gojok-gojok udah jadi penyiar gitu. Betul. Nggak juga. Jadi ada prosesnya, semua pun kamu pun juga pasti berproses ya. Dan tentunya aku tadi menarik banget sih dengan bahasannya Ita, bahwa hal pertama kali untuk memulai dia suka berbicara publik adalah baca undang-undang dan juga jadi pembawa acara upacara bendera gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang zaman kita SMA gitu ya, apalagi SMP gitu ya kan, zaman SMP kita kadang ngerasa nggak mau lah, malu gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau nyoba aja, at least kita nyoba dulu gitu ya kan. Itu bisa jadi kesempatan juga loh teman-teman, bahwa kita akhirnya bisa gitu ya kan menjadi orang yang seperti kita harapkan sekarang gitu. Dan mungkin nggak kita pernah bayangkan sebelumnya betul banget. Nah, kalau misalnya tadi kan udah ngomongin masalah kamu, bagaimana cara kamu meningkatkan gitu ya kan wicara publik kamu. Sekarang aku mau nanya, seberapa penting sekarang public speaking atau wicara publik ini berdampak dalam kehidupanmu dan juga karir kamu? Sebenarnya sangat-sangat berdampak ya. Karena kalau kita berbicara di depan umum itu kan perlu juga namanya pelatihan. Tapi pelatihan ini tuh kita pasti didapatkan bukan hanya dari misalkan les atau sebagainya. Sebenarnya itu dari pengalaman juga bisa kita ikuti. Nah kalau aku sendiri memang pentingnya public speaking itu aku lihat dari gimana aku mengeksplor diriku sendiri dengan melatih memang otodidak yang sebelumnya. Jadi menurut aku penting, kenapa? Karena pastinya kalau sebagai, mungkin aku sebagai wanita ya, sebagai wanita atau sebagai juga anak muda, kita pasti akan dihadapkan dengan situasi yang berbeda di setiap tingkat kehidupan kita ya. Jadi SMP, SMA dan lain sebagainya pasti kita perlu yang namanya modal itu. Ibarat public speaking itu menurutku modal banget, karena kita berbicara depan umum yang terprediksi akan terjadi atau yang nggak terprediksi. Misalkan sudah ada rencananya, kamu besok tolong ya isi acara ini. Yang sebelumnya nih mungkin kita nggak pernah bayangkan disuruh ngisi, berarti kan kita belum ada persiapan apapun. Jadi seberapa pentingnya, pasti penting banget untuk mempersiapkan diri sebagai modal diri, terus juga melatih nih sebagai wanita ya khususnya juga perlu yang namanya berani speak up di depan umum tentang sesuatu hal yang terjadi yang berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk karir aku sendiri pastinya ini aku sangat bersyukur bisa dapat kesempatan sebagai penyiar saat ini. Mungkin sudah aku lewati kurang lebih 1,5 tahun ya di RRI. Lumayan lama ya. Lumayan lama dan terbilang baru ya pasti untuk penyiar-penyiar. Tapi untuk kita, betul sih kalau dibilang untuk kita berdua gitu ya kan, itu masih baru banget. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari lagi gitu ya kan. Benar-benar. Jadi dari sana tuh aku berpikir, berarti kesempatan ini ya memang ini modal aku yang dulu aku tabung sedikit demi sedikit nih, ternyata bisa sampai di titik menjadi penyiar. Walaupun sebagai penyiar pun juga sebagai modal juga, kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa ya. Nah dari sana aku berpikir bahwa menjadi seorang yang harus bisa public speaking di depan umum, modal penting dan sangat-sangat diperlukan untuk masa depan kita nanti. Dan walaupun itu sudah ke jenjang yang lebih tinggi tingkatannya, dimanapun itu modal untuk berbicara itu menurutku sangat penting sih. Jadi teman-teman semua ya, bahwa yang tadi dijelaskan tuh sebenarnya udah menjelaskan gitu ya kan, bahwa ini tuh adalah investasi kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan selanjutnya gitu ya kan. Bahkan dari yang disampaikan oleh Ita sendiri tadi adalah kalaupun kita sekarang udah jadi penyiar, itu bukan jadi titik akhir kita. Ini adalah investasi kita selanjutnya. Kita nggak tahu lagi nih ada jenjang karir apa lagi yang bakal kita dapatkan ke depannya gitu ya kan. Nah, tadi kita ngebahas terkait dengan pekerjaanmu juga gitu ya kan. Tentunya pekerjaan kita sebagai penyiar ini membantu banget gitu kan, membantu banget untuk kita meningkatkan kualitas kita dalam bicara publik atau public speaking itu sendiri.
Nah, kalau di pekerjaan kamu nih, bagian mananya sih yang bikin kamu akhirnya wicara publikmu tuh meningkat gitu? Oke, bagiannya sebenarnya banyak ya, Suman ya. Boleh deh dijelasin gitu kan, siapa tahu Oke. teman-teman di rumah penasaran, Kak, aku mau belajar gitu ya kan, terus bagaimana sih caranya gitu? Oke, kalau misalkan berkaitan sama posisi sekarang gitu ya sebagai penyiar di RRI, mungkin bisa dilihat dari kepercayaan diri. Oke. Jadi Iya. pada saat sebelumnya mungkin ada in case kalau aku untuk maju di depan, ngomong di depan, selalu ada nervous dan grogi dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai sekarang pun masih ya. Iya. Namun setelah menjadi penyiar saat ini, itu bisa dibilang aku harus siap menghadapi situasi ini. Jadi kepercayaan diri itu lebih mantep, lebih paten, lebih yakin gitu rasanya. Yang sebelumnya ada goyah-goyahnya, terus sekarang menjadi penyiar. Karena pada saat ketemu dengan narasumber, kita nggak pernah ketemu loh sebelumnya. Betul. Bisa saja nih langsung nih kita ngobrol nih, harus ngomongin satu topik yang mungkin kita nggak pernah tahu nih topiknya itu apa gitu. Nah dari sana tuh aku bisa belajar nih, dapetin hal yang menambah kepercayaan diri. Mau nggak mau aku harus terobos, aku harus langsung nih ngomong sama narasumber yang sebelumnya mungkin itu agak goyah, tapi sekarang menjadi penyiar. Jadi di sana sih aku bisa lihat wicara publikku bisa aku lihat ya, oke, meningkat di kepercayaan diri. Selain itu juga pastinya mengetahui topik-topik yang sebatas dulunya mungkin tentang bidang pendidikan aja, tapi setelah kita ketemu dengan narasumber atau bahkan penyiar sesama penyiar, kita bisa dapetin yang namanya topik baru, bidang lain, bidang kesehatan, olahraga, lain sebagainya, yang menurut aku itu bisa menambah pengetahuan kita sebagai public speaker gitu ya, sebagai penyiar. Terus juga menjadi modal pastinya ya. Kalau kita bisa lihat di sana sih aku bisa melihat kemampuanku lebih meningkat lagi, tapi pastinya harus terus belajar lagi. Iya. Dan tadi juga dibilang kayak ketemu sama narasumber nih, yang kita ngerasa kayak wah, kita nggak pernah banget ketemu sama topik itu gitu ya kan. Tapi kita nggak boleh kelihatan bahwa kita sama sekali nggak tahu. Betul. Wah, itu parah sih. Bener. Parah banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, nah itu benar banget sih kalau yang dibilang sama Ita, bahwa hal itu pun yang akhirnya kita mau nggak mau kita akhirnya belajar juga. Dan tentunya kalau dari aku pribadi sih, aku dapatnya adalah pembendaraan kata kita lebih banyak lagi. Betul. Iya kan? Bener, karena kita nggak mau nggak mau kita harus baca informasi, kemudian juga akhirnya kita menanyakan dari narasumber kita hal-hal yang benar-benar kita nggak tahu gitu ya. Jadi kan? ibarat di sana memang kita sebagai orang yang nggak tahu, tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan posisi dengan narasumber sebagai perantara kita dengan masyarakat atau pendengar gitu. Iya, benar-benar banget. Dan tentunya kalau misalnya ngomongin wicara publik kan, itu kan tadi adalah keuntungannya gitu ya kan, keuntungan yang kita dapat. Sekarang kita balik lagi nih, kesulitan apa yang kamu dapat untuk kamu bisa setidaknya berada di posisi yang sekarang, bahwa kita bilang lah wicara publikmu sudah dalam kategori profesional karena kan udah jadi tempat untuk bekerja kan. Di tempat bekerja, jadi kesulitan apa sih sebenarnya yang bakal kita alami kalau misalnya kita mempelajari wicara publik itu sendiri? Kalau kesulitannya sih, menurutku setiap pekerjaan tuh pasti selalu ada kesulitannya. Tadi keuntungannya banyak pastinya, tapi kesulitannya itu mungkin dari segi bagaimana kita membuat pendengar atau untuk dari sisi siaran ya atau masyarakat itu merasa bahwa kita memang bisa membuat mereka ada dalam situasi kita. Jadi suasana yang bisa hidup. Jadi kadang-kadang pastinya ngerasa aku udah bener nggak sih bawa acaranya, kok penontonnya atau kok ini diem ya, atau jadi itu sih menurut aku kesulitan dinamisnya setiap situasi yang aku hadapi. Jadi kalau situasi A berbeda, situasi B pasti berbeda. Dinamis banget ya. Jadi di sana tuh aku harus bisa yang namanya sulit juga untuk mengaplikasikan diriku untuk ada di situasi A, di situasi B juga Sometimes juga pastinya ngerasa mood harus baik, terus juga dengan ketemu dengan orang baru, terus kita harus bisa mengajak dia juga ikut di suasana kita. Kesulitan lain mungkin lebih ke kata-kata, pemberdaraan kata itu yang pastinya aku harus pelajari terus, karena aku juga merasa kok aku menggunakan bahasa tuh itu aja ya. Nah sesekali tuh sulit juga ya kalau aku harus
nggak improve itu. Jadi perlu diimprove lagi nih ternyata untuk kata-kata yang perlu aku dapatkan untuk bisa membuat suasana pada saat aku nge-MC ataupun juga pada saat menjadi penyiar itu ya hidup memang benar-benar aku nggak lagi siaran, aku lagi ngobrol nih loh gitu. Mungkin di sana sih kesulitannya. Ih, bener banget lagi. Ini aku kayak dia ngomong gitu ya kan, tersampaikan gitu. Merepresentasikan apa yang aku rasakan juga gitu. Oke, satu feeling berarti nih ya. Iya, karena tadi tuh bener banget dalam artian bahwa kita kan ibaratnya kita kerja di industri kreatif gitu ya kan. Otomatis mood itu adalah hal terpenting. Mungkin gitu ya kan ya, kita nggak pernah tahu gitu ya kan, kita dalam keadaan yang mungkin galau gitu ya kan. Galau, siapa yang sering galau ya? Kan siapa nih sering galau? Ada banget sih temenku yang sering nyamperin ke sebelah gitu ya. Aduh, galau ya udah deh, aku ngaku aja itu aku. Ya itu Suman sebenarnya ya. Nah, dan tentunya ya kita tuh nggak boleh sampai bawa suasana itu dalam keadaan kita siaran gitu. Dan karena kalau misalnya itu akan kelihatan gitu. Kelihatan bengek gitu ya. Yang mungkin bengeknya, semangatnya gitu, vibes-nya nggak dapet gitu. Dan tentunya itu jadi pembelajaran juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita wicara publik, nada kita, semangat kita itu juga mempengaruhi bagaimana teman-teman itu berbicara di depan umum gitu ya kan. Betul. Nah, kalau sekarang nih dari Ita sendiri kan sudah bekerja juga gitu ya. Dampak positifnya deh selain dari pekerjaan, apa yang kamu dapat dari wicara publik itu sendiri? Oke, kalau misalkan dampak lainnya sebagai penyiar ya. Sebagai ini sih, kamu kan udah menguasai wicara publik nih. Dampak positif dari hal lain lah selain di pekerjaan itu apa aja? Oke, lebih ke bidang saat ini sih karena masih kuliah ya. Jadi di bangku kuliah atau di kampus. Dapat kesempatan untuk mengisi beberapa acara, jadi tersalurkannya ke sana. Jadi dampak positifnya diminta untuk membantu gitu ya kelengkapan mungkin kekurangan di kampus untuk bisa membantu dan juga berbagi kepada adik-adik tingkat gitu. Terus sisi lain juga di daerah tempat tinggal pastinya, karena kan kita pasti tahu sistem Banjar, terus juga kita juga pastinya sosialisasi dengan masyarakat itu kan pasti ada. Jadi dari sana sih aku dapat dampak positifnya. Jadi aku bisa mengarahkan diriku ke sana dan teman-teman juga merasa bahwa aku juga dapat kepercayaan itu untuk mengisi acara, untuk membantu ada acara misalkan di kampus atau lain sebagainya. Jadi dampak positifnya mungkin aku bisa bilang masih berkaitan dengan wicara publik, tapi di bidang lain yaitu di kampus ataupun juga di tempat tinggal. Kalau bicara soal dinamisnya teknologi sekarang deh. Aku terbantu sekali dengan yang namanya media sosial. Jadi bisa dibilang dampak positif lain yang aku bisa dapatkan adalah aku bisa berbagi, bisa mengeksplor diriku bukan hanya berbicara sebagai penyiar, tapi juga terlihat di media sosial. Memang aku menjalani pekerjaan itu dengan happy, dengan enjoy, berbagi aktivitas. Jadi dampak positif lain aku bisa dapat, ada komentar positif dari teman-teman yang bisa menyemangati, yang bisa membuat improve dong lagi, nanti ada kesempatan sini datang ya. Jadi ketemu dengan banyak relasi. Jadi itu sudah dampak positif yang mungkin poinnya aku bisa garis bawahi. Dan tentunya gitu ya kan, kalau dari apa yang dibahas sama Ita tuh adalah ada satu irisan nih yang setidaknya teman-teman tuh harus pahami bahwa kita nggak boleh gengsi mengambil kesempatan. Ya, benar. Iya kan? Dalam artian kayak tadi Ita sendiri bilang bahwa Ita di desa juga ikut gitu ya kan, terus juga di kampus juga, dalam artian disuruh kayak gini ya kita karena ingin ilmunya ya kita harus mau gitu. Benar. Jadi jangan ngelihat kayak apresiasinya nggak seberapa gitu. Betul. Kadang kan orang udah mikir ke apresiasinya dulu gitu ya kan. Padahal kalau di umur-umur kayak kita mah at least kita setidaknya nyoba dulu gitu ya kan. Karena kalau aku bisa bilang gitu lah, gagal sama berhasilnya tuh di momen-momen sekarang gitu. Jadi kita salahnya tuh di mana sih, terus juga bagusnya di mana gitu ya kan. Jadi itu adalah bayaran yang setimpal menurutku gitu ya kan. Kita udah tahu salah bener aja udah jadi hal positif sebenarnya. Poin plus lah ya. Kita bisa tahu jadinya market kita tuh ada di mana sih gitu. Dan tentunya tadi teman-teman bahwa hal itulah yang sebenarnya teman-teman harus mulai coba dari sekarang ya untuk meningkatkan wicara publiknya gitu ya kan. Percayaan diri terutama juga ya.
Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, selain di Pro 4 juga gitu ya kan, kita mengisi juga di Pro 2 itu mengisi Ensiklo Bali. Ensiklo Bali itu perlu di teman-teman ketahui juga bahwa itu adalah siaran berbahasa Inggris. Dan tidak semua orang bisa menggunakan siaran bahasa Inggris. Dan itu pun 2 jam ya kan? 2 jam. 2 jam full kita pakai bahasa Inggris. Kamu dari mana nih belajar berbahasa asing? Terus juga di Pro 4 kan itu adalah segmen budaya. Itu bahasa Bali juga. Jadi kita ini sudah mempresentasikan sebuah Trigatra Bangun Bahasa. Waduh, gitu ya. takut banget loh. Ini kan udah berarti sudah mengimplementasikan gitu ya kan, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa asing. Nah, gimana nih proses pembelajaran untuk ketiga bahasa ini supaya setidaknya kita bisa menggunakan ini untuk sarana kita berkomunikasi. Oke, kalau misalkan untuk pertanyaan pertama, dari mana proses belajar bahasa asing tuh sehingga dapat kesempatan ke Ensiklo Bali ya. Jadi karena memang aku jurusannya memang ngambil sastra Inggris. Jadi sudah semester akhir juga. Jadi di-spill ya. Gak apa-apa gitu ya kan. Abis ini mau nikah. Belum. Jangan dulu, seman dulu kali ya. Enggak, aku masih kuliah. Aku belum lulus, dia hampir lulus gitu ya kan. Sama-sama, kita barengan nih harus. Mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan. Harus saling support ya. Jadi pas Ensiklo Bali itu dapatnya memang dilihat memang karena background aku di sastra Inggris. Jadi pada saat itu bulan Juni kalau nggak salah sudah mulai mengudara Ensiklo Bali. Jadi dari sana perlu yang namanya SDM untuk mengisi siaran berbahasa Inggris itu. Jadi pastinya aku tidak sendiri, ada juga beberapa penyiar lain yang kalau misalkan aku lihat memang semua backgroundnya dari sastra Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan juga Suman juga mengisi loh teman-teman. Aku juga mengisi tapi nggak tiap hari juga gitu ya kan. Jadi dari sana mungkin Bapak Ibu yang dari RRI Denpasar juga mempercayakan itu. Jadi aku selain di Pro 4 bisa juga mengambil kesempatan di Pro 2 yang mana siaran bahasa Inggris itu atau bahasa Inggrisnya memang aku gunakan sebagai jurusanku, sebagai sarana belajarku di kampus ya yang memang itu aku pelajari. Jadi dari sana juga ibarat aku datang ke kampus dapat teorinya, terus prakteknya tuh aku langsung di Pro 2 siaran Ensiklo Bali tuh. Jadi abis nih dari kampus belajar tentang ini, jadi langsung ke Pro 2. Ternyata aku bisa mempraktekkan dari segi pembahasaan aku, dari lisannya ya. Kalau tertulis mungkin pasti di kampus tertulis, terus lisannya aku bisa explore di Ensiklo Bali meskipun pasti selalu banyak salah. Sama banget lagi. Jadi, aku juga kadang kalau udah sekali ngomong gitu ya kan, kita kadang kalau baca skrip gitu gampang. Kalau baca skrip kita bukan bilang gampang juga, setidaknya dimudahkan. Ya dimudahkan ya. Gitu. Tapi kadang kalau kita ingin mereaksikan suatu hal, improvisasi itu langsung kelihatan kita bahasa Inggris kita tuh sampai mana. Benar, kagoknya. Jadi ini sebenarnya pertama kali banget loh Suman, aku juga siaran bahasa Inggris ini yang harus menggunakan bahasa Inggris. Awalnya gue pasti kepikiran overthinking karena bahasa Inggrisku lo belum seberapa. Maksudnya lebih ke percaya diri tuh nggak nyampe dulu deh, jangan deh ke siaran deh. Apalagi didengar banyak orang ya. Pasti udah malu-malu sendiri deh, malu-maluin deh nih. Kalau udah salah, udah dari awal aku udah tahu resikonya pasti ini. Tapi kalau misalkan aku stop di sana nggak ngambil kesempatan itu, aku nggak bakal pernah tahu gimana orang siaran berbahasa Inggris, gimana kesulitannya, apa sih yang bisa aku dapat dari sana. Dari sulitnya itu belum tentu aku nggak dapat apa-apa loh. Sulitnya aku bisa dapetin sesuatu. Besoknya lagi aku harus improve nih bagian ini. Jadi dari sana sih aku bisa belajar untuk Ensiklo Bali dari memang dari kampus, kemudian kesempatannya itu muncul yang ternyata Pro 2 ada siaran bahasa Inggris. Yang nggak pernah tahu nih ternyata ada gitu. Dan tentunya teman-teman yang ngerasa bahasa Inggrisnya kurang gitu ya kan, mungkin boleh lagi dengerin kita ngoceh selain gitu ya kan. promosi juga nih. Sambil promosi juga. Dengerin Ensiklo Bali ya. Ensiklo Bali gitu ya kan, biasanya pukul 2 siang sampai pukul 4 gitu ya kan kalau di hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau hari Sabtu sampai Minggu itu pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya kan, at least kita kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris dengerin dulu gitu ya kan. Nanti kita perlahan-perlahan coba untuk diungkapkan gitu. Betul. Nanti at least itu akan seiring dengan berjalannya waktu kita familiar dengan kata-kata itu. Apalagi juga kalau aku nih dulu tuh belajar bahasa Inggris tuh dari musik. Sama banget lagi aku. Sama dengerin lagu gitu. Nah dari sana aku, ternyata aku
ingat vocab-vocabnya. Jadi aku belajar menerapkan mungkin ya iseng lah ngomong sama teman gitu. Ngomong nih sok beringgris lah zaman dulu tuh. Sampai pernah diajak sok Inggris lu gitu. Kayak ibaratnya sekarang kalau sekarang tuh namanya bahasa Jaksel gitu ya Jaksel kan. Gitu ya. Which is literally. Literally enggak tuh. Jadi seru sih belajar dari musik kalau kita udah senang dengerin menurutku itu modal kita untuk bisa ngimprove ke tahap selanjutnya. Belajar membacanya, terus belajar menulisnya, terus juga belajar mengungkapkannya, speakingnya. Kalau udah senang dengerin, apalagi dengerin misalkan dari radio, kan nggak ngebosenin karena kan ada lagunya juga. Jadi ada double ya paket komplit lah di sana dengerin penyiarnya, meskipun nggak bagus-bagus banget ya bahasa Inggrisnya saya ya. bagus gitu. Aku udah pernah dengerin siarannya dia. Janganlah jadi malu nih. Jadi dari sana juga dengerin lagu-lagunya kan juga lagu internasional, lagu barat ya. Terus kita juga bisa dengerin nih suara penyanyinya. Kalau misalkan kalau dulu aku nggak tahu vocabnya aku catet, terus aku punya kamus yang online ya, online. Terus aku ketik nih, ini loh artinya. Jadi dari sana sih aku bisa belajar. Terus kalau bahasa Bali dan bahasa Indonesia, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau bahasa Bali itu dituntut memang kalau di Pro 4 ya, karena segmennya memang segmen budaya, otomatis kita harus bahasa daerah itu penting, karena pendengarnya pun juga pendengar lokalnya Bali gitu. Betul. Jadi dari sana juga perlu pengetahuan untuk belajar bahasa Bali itu sendiri. Kalau bahasa Bali mungkin karena kita memang dari kecil gitu ya hidupnya di Bali, kemudian juga aktivitas sehari-hari menggunakan bahasa Bali. Jadi dari sana aku bisa menyimpulkan kalau bahasa Bali ini bahasa ibu kita yang pastinya lekat dengan kehidupan kita. Jadi belajarnya pasti kalau tingkatan-tingkatan itu sih yang sulit kita pelajari. Namun tidak seperti bahasa Inggris, bahasa Bali ini karena kita menjiwai budaya yang ada dalam bahasa Bali itu culture-nya gimana. Jadi dari sana aku bisa bilang bahasa Bali ini mungkin karena lekat lebih mudah aku bisa pelajari daripada bahasa Inggris itu sendiri. Berarti malah kebalik nih ya, kebanyakan orang kan malah kesulitan untuk belajar bahasa Bali, tapi kalau Ita sendiri malah aku lebih sulit bahasa Inggrisnya. Lebih bahasa Inggrisnya, karena bahasa Bali mungkin aku bisa bilang pasti banyak tingkatan-tingkatan dan lain sebagainya. Cuma karena aku juga dari kecil memang pakai bahasa Bali, terus juga dekat dengan orang-orang tua yang menggunakan bahasa Bali dengan tingkatan yang lebih yang halus gitu ya. Jadi dari sana aku bisa tanya-tanya hal yang sekiranya aku nggak tahu. Jadi aku dari sana. Tapi kalau untuk sekarang mungkin bahasa Baliku segitu-gitu aja sebenarnya ya. Sama juga sih. Aku juga bahasa Baliku ya at least ya normal aja lah gitu. Nggak yang wah banget. Nggak banget yang kayak udah pala wakil jadinya. Aduh takut ya. Nah tapi kalau misalnya ngebahas sekarang kan kalau kita ngomongin keadaan di sosialnya, di khususnya anak muda gitu kan malah lebih sedikit orang bisa menggunakan bahasa Bali gitu ya kan, sedangkan menggunakan bahasa Inggris itu adalah sebuah passion hidup bisa dibilang kan, banyak yang bisa paham menggunakan bahasa Inggris. Nah kalau dari Ita sendiri tanggapannya terkait itu bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan bahasa Bali itu gimana? Bahasa Bali ya, pastinya kita harus sering menggunakannya, komunikasi. Walaupun nggak dengan orang yang orang tua lah, ibarat teman-teman sendiri mungkin ya. Karena kan pasti jarang ya, udah lebih jarang orang-orang atau anak muda menggunakan bahasa Bali di kehidupan sehari-hari. Tapi menurutku kalau tanggapanku sendiri tergantung dengan passionnya orang itu sendiri, tergantung dengan pemahaman orangnya itu sendiri. Karena kalau semakin jarang kita menggunakan berarti semakin sulit juga kita memahami kan. Jadi kalau dari aku karena setiap harinya memang pakai bahasa Bali. Tapi walaupun itu aja, belajar dari bahasa Bali itu, kalau kita explore luas banget luas banget loh. Dan orang-orang menggunakan bahasa Inggris kan karena zaman teknologi karena pengen keren juga gitu ya kan. Jadi banyak obsesi di sana yang muncul gitu. Kalau bahasa Bali itu kan kita lekat dengan budayanya, dengan kehidupan sosial kita masing-masing. Jadi sah-sah saja mungkin kalau anak muda itu lebih banyak yang menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Bali, karena tergantung pemahaman mereka, tergantung keinginan mereka juga seberapa sering menggunakan bahasa Bali itu sendiri di kehidupan sosial. Gitu dan tentunya sebenarnya gitu ya kan, kita kadang banyak salah kaprah bahwa menggunakan bahasa Bali halus adalah salah satu metode kita untuk memperkenalkan bahasa Bali. Padahal dengan menggunakan bahasa Bali dasar aja itu sebenarnya udah jadi
langkah untuk teman-teman lakukan yang bisa mengenalkan bahasa Bali itu sendiri gitu ya. Bukan kita berarti kita mengagungkan menyepelekan bahasa Bali halus gitu. Cuman bahasa Bali kepara pun sebenarnya teman-teman tuh boleh gunakan gitu ya, dalam maksudnya berkomunikasi bersama teman gitu ya kan. At least kita biar tahu gitu. Kadang orang juga ngerasa, aku nggak bisa bahasa Bali, tapi tiba-tiba ngomongnya maaf gitu yang kayak cicang gitu kan. Padahal itu bahasa Bali gitu. Padahal itu bahasa Bali juga. Tapi dia ngerasa kayak, wih, cacing bisa bahasa Bali gitu. Nah, itu ngomong apa tadi? Ya kan udah merepresentasikan kita menggunakan bahasa Bali loh. Gitu. Jadi teman-teman tuh sebenarnya harus diubah nih mindsetnya gitu ya kan, bahwa belajar bahasa Bali tuh nggak harus yang bahasa Bali halus dulu, tapi belajar dulu dari bahasa yang mungkin sering kita pakai dalam bergaul gitu ya kan. Dan efeknya apa? Seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya kan. Bahasa Bali lagas, bahasa Indonesia juga lagas, bahasa Inggris belum usah ditanya gitu ya. Tapi kan mau ngambil kan. Ya juga sih. Nah, kalau yang sekarang nih the last deh gitu ya kan, lastnya harapan kamu deh khususnya untuk anak-anak muda kayak kita tuh gimana sih supaya mereka tertarik untuk menggeluti wicara publik, karena aku yakin wicara publik ini bukan semata-mata hanya digunakan untuk mencari karir ataupun kita mencari pencapaian terhadap suatu hal gitu, tapi itu juga menambah kualitas diri kita di bidang-bidang yang lain. Nah, harapan kamu ke depannya gimana? Baik, harapannya sih berarti ini lebih khusus ke anak muda ya, ke teman-teman semua di rumah yang pastinya sekarang masih berusaha mencari jati diri, bahkan kita pun juga pasti mencari jati diri kita, passionnya kita kemana sih sebenarnya. Jadi harapanku semoga teman-teman nih kedepannya nih bisa mencari yang namanya relasi dulu, karena kalau sudah ketemu dengan relasi yang berhubungan dengan wicara publik, otomatis bisa termudahkan, karena dari sana kita bisa berbagi, sharing sesuatu, apa sih wicara publik itu, apalagi kitanya sendiri juga punya rasa penasaran yang tinggi nih, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau udah punya relasi yang berkaitan dengan itu, pastinya kita bisa terbantu, mengarahkan kita ke arah yang ingin kita tuju tuh, meskipun nggak spesifik mau kemana, tapi at least kalau sudah punya relasi, kita pasti paham, oh orang ini bisa ngajak aku ke sini loh, bukan maksud mencari keuntungan loh dari sana, tapi kalau relasi itu sudah kita bangun dengan baik, mereka juga bisa diuntungkan, kita pun juga sama bisa diuntungkan, jadi saling berbagi, saling mendapatkan ilmu. Nah harapanku juga untuk anak muda, untuk teman-teman semua di rumah yang menonton nih, pastinya jangan takut, ayo kita coba sama-sama belajar di usia yang masih kita bisa bilang usia yang selalu salah, gampang salah, tapi dari sini sebenarnya batu loncatan kita atau sekali kita melangkah dengan berani, itu juga menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Oke, wow, keren banget ya teman-teman semua ya kan. Dan tentunya hal itu perlu teman-teman lakukan mulai dari sekarang gitu ya kan. Lebih baik kita lebih cepat memulai gitu ya kan. Jadi kalau aku tuh punya prinsip, kalau teman kita masih tidur, kita tuh harus udah lari gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi orang yang 2 kali lebih dari orang-orang pada umumnya, ya kita harus melakukan setara dengan apa yang ingin kita harapkan gitu ya kan. Dan tentunya perlu juga teman-teman ketahui, bahasa itu adalah suatu hal yang harus diimplementasikan, karena kalau misalnya nggak diimplementasikan itu akan lupa dan pastinya tidak akan meresap ke dalam diri kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Bali, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, kalau nggak dipakai ya sama aja gitu. Jadi harus ada prakteknya. Jadi teman-teman harus mulai mencoba dari sekarang, dan tentunya kalau misalnya teman-teman berpikir untuk apa keuntungannya, lihat sudah ada gitu ya kan. Jadi lihat juga sudah ada dia. Jadi kita semua adalah dari efek karena kita mau belajar gitu. Mau belajar. Dan tentunya kalau kita bisa, aku yakin juga teman-teman juga pasti bisa. Dan tentunya thank you buat Ita udah mau berbagi informasi dan juga berbagi sepatah dua patah kata. Waduh, ini yang paling sering nih ditunggu-tunggu gitu ya kan, karena banyak banget pasti teman-teman yang membutuhkan motivasi gitu ya kan. Betul. Dan tentunya dari pembahasan kita semoga itu bisa menginspirasi dan tentunya bisa menjadi salah satu acuan untuk kalian berproses nantinya. Semangat berproses. Thank you banget. Dan akhirnya ya teman-teman, itulah tadi untuk siniar Subasita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa.